ingkar, ya, mendekat kepada guru. Maka adabnya adalah jika datang seseorang dia ingin duduk, maka diluaskan majlis itu dalam rangka memberi tempat untuk dia duduk. Dan juga ada tambahan di sini, kata, kalau menurut Ibnu Jamaah, jika ada murid, ya, sesama penuntut ilmu yang dia itu tidak berlaku sopan terhadap orang lain, maka yang berhak untuk menegur teman tersebut adalah syekh, adalah guru, ya. Tidak dianjurkan bagi murid untuk menegur sesama penuntut ilmu yang dia itu duduk di majelis syekh, ya. Ada orang berlaku tidak sopan, maka yang lebih berhak untuk menegur itu adalah guru. Jangan kemudian dia mendahului gurunya untuk menegur orang tersebut. Nah, lalu juga yang terakhir, tidak semestinya seorang penuntut ilmu dia ikut nimbrung pada pembicaraan orang lain, ya. Ini juga di antara adab yang tidak baik dalam agama kita secara umum, tidak hanya dalam konteks menuntut ilmu, ya. Ada dua orang ngobrol, lalu datang seseorang, dia nimbrung di sana, entah dia ikut berbicara atau dia kemudian memotong, berganti topik yang lain. Maka ini di antara adab yang tidak baik. Maka jika ada penuntut ilmu mereka saling ngobrol seperti ini, jangan kemudian ikut nimbrung. Lebih-lebih lagi kalau pembicaraan itu adalah pembicaraan yang dilakukan oleh seorang guru. Ya, guru sedang berbicara dengan murid yang lainnya, lalu tiba-tiba datang murid yang lain ikut nimbrung atau bahkan memotongnya. Maka ini di antara adab yang tidak baik. Ada perkataan yang dibawakan dari ahlul hikmah, orang bijak di zaman itu, "Inal adabi alla yusharika ar-rajula fi hadisihi wa in kana a'lama bihi minhu." Nah, ini yang kita di zaman sekarang itu sering sekali orang terjerumus dalam hal ini. Sebagian orang bijak zaman dulu mereka mengatakan, di antara bentuk sopan santun ialah tidak ikut nimbrung pada pembicaraan seseorang sekalipun dia lebih mengetahui tentang apa yang dibicarakan itu, ya. Kita merasakan ini terkhusus di sosial media, ya. Di sosial media sekarang itu banyak sekali para penuntut ilmu. Ini di antara bentuk tidak sopan terhadap penuntut ilmu. Misalnya ada ustadz yang dia menulis status tertentu, menjelaskan satu perkara di status Facebooknya misalnya. Lalu ada muridnya yang bertanya di kolom pertanyaan, ya. Ada yang menjawab, ada yang bertanya di kolom pertanyaan. Maka sebagian orang kemudian ketika ustadznya ini tidak menjawab, mereka mengatakan apa? Membantu menjawab, jawabannya demikian dan demikian. Maka ini diantara bentuk adab yang tidak baik terhadap seorang guru, ya. Dia berani mendahului gurunya untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya. Padahal guru bisa jadi dia punya pertimbangan-pertimbangan tertentu kenapa dia tidak menjawab soal itu. Apakah dia ada pertimbangan maslahat yang lebih besar, orang seperti ini lebih baik didiamkan saja, atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, ya. Maka sebagian orang dia lancang, ya, di status para ustadz membantu menjawab, gitu. Jawabannya demikian dan demikian. Maka tidak semestinya seorang itu dia ikut nimbrung pada pembicaraan seseorang meskipun dia merasa dirinya saya lebih tahu, ya, saya tahu tentang masalah ini makanya saya nimbrung. Maka itu diantara adab kita sesama para penuntut ilmu. Lalu juga kata Imam Zarnuji, kita kembali lagi, di antara bentuk pemuliaan terhadap ilmu adalah memuliakan majlis ilmu.
ya, memuliakan majlis ilmu. Ad-dars di sana maksudnya adalah majlis, yaitu pelajaran. Wa may yata'allamu minhu, dan juga menghormati orang yang mengajar, yaitu guru, ya. Lalu beliau berpindah di sini pembahasannya. Wat tamalluqu madmumun. Mencari muka itu pada asalnya adalah perbuatan yang tercela. Cari muka itu pada asalnya adalah perbuatan yang tercela. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam aktivitas menuntut ilmu. Boleh seseorang itu dia cari muka di depan gurunya, ya, cari muka di depan gurunya, boleh. Apa tujuannya kata para ulama? Supaya kemudian guru itu memberikan perhatian dia terhadap murid ini, ya, dia perhatian terhadap murid ini, lalu hadir kedekatan sesama mereka, lalu kemudian murid ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari gurunya. Ya, sehingga boleh seorang itu dia cari muka di hadapan gurunya. Nah, di sini sebagaimana kata Ibnu Jama'ah, fa innahu yanbaghi ay yatamallaqa li ustazihi wa syurakaihi liyastafida minhu. Maka hendaknya penuntut ilmu dia mengambil muka kepada guru dan teman-temannya agar dia bisa memperoleh kebermanfaatan dari mereka. Cari muka di sana adalah maksudnya perkara-perkara yang bisa kemudian menyebabkan kedekatan antara mereka. Cari muka maksudnya seperti itu, ya, yang bisa menghadirkan kedekatan yang lebih. Nah, maksudnya cari muka itu seperti itu. Nah, kemudian Imam Az-Zarnuji berpindah kembali pembahasannya di sini halaman 106. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami'a al-ilma wal hikmata bit-ta'zim wal hurmah. Hendaknya penuntut ilmu itu mendengarkan ilmu dan hikmah dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Ya, harus ilmu itu didengarkan dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Sebagaimana sudah kita bahas, bagaimana takzimnya sebagian ulama dulu mereka ketika mereka di hadapan guru mereka. Di antara bentuk mendengarkan ilmu yang tidak ada bentuk tidak mengagungkan dan tidak menghormati ilmu ketika mendengarkannya adalah jika seseorang itu dia mendengarkan ilmu sambil dia main HP di zaman sekarang, ya. Jangan sampai hadir di sebuah majlis lalu sibuk dengan HP. Ini di antara bentuk tidak menghormati ilmu dan juga tidak menghormati guru. Ya. Sibuk dengan HP yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, ya. Kalau ternyata masih ada hubungannya, insya Allah lebih ringan perkaranya, tidak masalah insya Allah. Kalau ada hubungannya, misalnya membaca kitabnya atau catatannya di HP mungkin, ya, dicatat di HP, maka seperti ini tidak ada masalah. Dan lalu juga yang penting kata Ibnu Jama'ah, wa in sami'a mas'alatan wahidatan aw hikmatan wahidatan alf marratin. Meskipun dia mendengarkan masalah tersebut sampai 1000 kali. Ya, meskipun telah berulang kali dia dengarkan ilmu itu, ilmu yang sama dia dengarkan, tetap dia harus hormat dan ta'zim terhadap ilmu itu. Dikatakan, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi maratin ka ta'zimihi fi awwali maratin falaysa bi ahlin lil ilmi. Barang siapa yang tidak menghormati atau memperhatikan suatu ilmu walaupun dia pernah mendengarkannya 1000 kali, maka dia bukan termasuk sebagai ahli ilmu. Maka diriwayatkan Atha, salah seorang tabi'in, pernah ada salah seorang anak muda, dia menyampaikan hadis di hadapan Atha. Atha adalah ulama besar di zamannya, ya, seorang ulama besar ahli hadis. Maka ada seorang anak muda, dia menyampaikan hadis di hadapan Atha. Kata Atha, ya, kita baca saja.
Qala Ata rahimahullah berkata, "Innar rajula yuhaddisuni bil hadisi." Ada seorang anak muda yang dia menyampaikan hadis di hadapanku. Maka aku pun mendengarkannya, ya, mendengarkannya seakan-akan itu pertama kali aku mendengarkan hadis tersebut. Anak muda, anak kecil menyampaikan kepada dia, saat dia dengarkan dengan seksama, seakan-akan itu pertama kali dia mendengarkannya. Padahal kata Atha, faqad sami'tuhu qabla ayyulada. Padahal aku sudah mendengar hadis itu sebelum anak ini dilahirkan. Datang anak muda menyampaikan hadis, kata Atha, sebelum dia lahir saya sudah tahu hadis itu, saya sudah pernah mendengarnya. Akan tapi di antara bentuk ta'zim dia dan bentuk tawadhu'nya dia sebagai seorang ulama, tentunya bentuk tawadhu' dan bentuk ta'zim dia terhadap ilmu, tetap dia mendengarkannya dengan penuh pengagungan, mendengarkan hadis Nabi SAW dengan penuh pengagungan, tidak kemudian dia meremehkannya. Maka ini diantara adab kita terhadap ilmu, ya, bentuk pengagungan terhadap ilmu, meskipun ilmu tersebut sudah pernah kita dengar sebelumnya, sudah pernah kita pelajari, atau bahkan kita sudah khatam, sudah hafal sekalipun, tetap kita ketika kita mendengarnya kembali, jangan kemudian kita menganggapnya remeh, ya. Maka jangan sampai ada perkataan, jangan ngajinya, jangan tauhid terus lah, gitu. Ya, tauhid lagi temanya yang dibahas, gitu. Atau sebagian orang itu mulai bosan dengan pembahasan Natal misalnya, diingatkan setiap tahun tentang masalah akidah, al-wala wal bara dengan Natal. Ada sebagian orang yang kemudian dengan nada negatif mengatakan sudah bosan lah kita membahas itu terus, ya. Tiap tahun diulang. Nah, maka ini diantara bentuk tidak mengagungkan ilmu. Meskipun kita sudah hafal bahkan sekalipun ilmu tersebut, tetap ketika kita mendengarkannya kali kedua, kali ketiga, kali keempat dan seterusnya, tetap harus dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Kemudian bergeser kembali pembahasannya, kata Imam Az-Zarnuji, wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'al ilmi bi nafsi. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia tidak memilih sendiri ilmu apa yang dia ingin pelajari. Tidak dia kemudian memilih sendiri ilmu apa yang dia pelajari. Bal yufawwidu amrahu ilal ustad. Yang semestinya dia lakukan adalah dia menyerahkan urusan itu kepada seorang guru. Menyerahkan maksudnya dia bermusyawarah. Sudah kita bahas sebelumnya, ya. Ini mungkin penegasan saja. Sudah kita bahas pembahasan musyawarah, bagaimana seorang penuntut ilmu hendaknya dia bermusyawarah kepada gurunya. Jika dia ingin belajar satu cabang ilmu apa yang semestinya saya pelajari, atau dia ingin belajar kepada guru yang lain, hendaknya dia bermusyawarah kepada gurunya, meminta rekomendasi, saya ingin belajar kepada guru ini dan guru itu, atau dia bertanya langsung, saya ingin belajar dengan guru yang lain, sebaiknya saya datang kepada siapa? Ini kebiasaan para ulama sejak zaman dulu, ya, sampai zaman sekarang pun. Saya baca di sini syarah bagian ini, pembahasan ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin masih memiliki tradisi keilmuan seperti itu, ya. Beliau memohon bimbingan kepada gurunya tentang apa yang harus dipelajari berikutnya, ya. Demikian juga beliau mendapati guru-guru beliau itu senantiasa berdiskusi dan bermusyawarah dengan guru-guru mereka ketika mereka ingin belajar satu cabang ilmu tertentu, atau ketika ingin belajar kepada ulama tertentu. Maka tadi kata Imam Zarnuji, yufawwidu amrahu ila al-ustad, hendaknya dia menyerahkan perkaranya kepada ustadznya, kepada gurunya. Fa innal ustadza qad hasala lahu at-tajarrub fi zalika. Hal ini dikarenakan seorang guru dia telah mendapatkan pengalaman dalam ilmu tersebut. Ya, dia sudah mendapatkan pengalaman dalam ilmu tersebut. Fakana a'rafa bima yanbaghi likulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'atihi, sehingga dia lebih mengetahui mana ilmu yang cocok dengan watak dan kecenderungan muridnya. Ya. Hal yang paling simpel kita dalam hal ini adalah
Ketika kita ingin misalnya belajar bahasa Arab misalnya, ya, yang paling mudah adalah berdiskusi dengan ustadz itu terkait bukunya, ya. Atau lebih awal lagi adalah terkait kalau belajar bahasa Arab mungkin tempatnya, ya. Saya ingin belajar bahasa Arab, baiknya saya belajar kemana? Ini kalau dalam konteks bahasa Arab. Atau kalau cabang-cabang ilmu yang lainnya, misalnya saya ingin belajar mustalah hadis misalnya, atau saya ingin belajar tentang hadis, atau saya ingin belajar asma wa sifat misalnya. Yang paling mudah bermusyawarah dengan ustadz adalah bermusyawarah tentang judul buku. Ya, ini yang paling mudah. Saya ingin belajar ilmu ini, kira-kira buku apa yang pertama kali paling bagus saya baca. Demikian. Berdasarkan pengalaman ustadz itu, ya. Ustadz dia sudah membaca buku ini dan buku itu, banyak buku yang telah dia baca, maka dia bisa mempertimbangkan dengan kondisi dan kemampuan muridnya ini, lalu dia bisa merekomendasikan judul buku yang paling tepat. Lalu kata Imam Zarnuji, Syekh Al-Imam Al-Ustadz Burhanul Haq Waddin pernah berkata, "Kana talabatul ilmi fi zamanil awwali yufawwiduna amrahum fi at-ta'allumi ila asatizihim." Para pencari ilmu pada zaman dulu, ya, pada generasi awal dulu, mereka menyerahkan urusan mereka dalam mempelajari ilmu kepada guru mereka. Mereka serahkan. Ini kebiasaan para penuntut ilmu di zaman dulu, di generasi awal Islam. Mereka menyerahkan perkara terkait penuntut ilmu kepada guru mereka. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim. Tersebab itulah kemudian mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, mereka bisa mencapai tujuan mereka, apa yang mereka inginkan dan apa yang ingin mereka tuju. Tersebab mereka selalu memohon bimbingan kepada guru mereka. Wal an yakhtaruna bi anfusihim. Dan di zaman ini, di zaman Imam Zarnuji, ya, di abad ke-7 dulu itu sudah terjadi fenomena seperti ini. Di zaman sekarang, kata Ustadz Burhanul Haq tadi, di zaman sekarang para penuntut ilmu mereka lebih senang untuk memilih ilmu sendiri, ya. Mereka untuk lebih senang memilih ilmu sendiri, fala yahsulu maqsudahum min al-ilmi wal fiqh, sehingga tidak tercapai ilmu dan pemahaman yang mereka inginkan. Oleh karena itulah, kalau terkhusus orang-orang yang semangat, para pemuda di zaman ini yang mereka memiliki semangat yang luar biasa, di antara dampaknya ketika mereka tidak meminta bimbingan kepada guru adalah penuntut ilmu yang muda itu selalu ingin belajar sesuatu yang besar, ya, selalu ingin belajar sesuatu yang besar, dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang kecil tanpa mereka melalui perkara-perkara yang kecil ini terlebih dahulu, ya. Di antara misalnya perkara yang besar apa yang dipikirkan oleh mereka? Belajar tentang khilafah misalnya. Ini perkara yang besar, belajar khilafah. Belajar tentang siyasah syar'iyah, ya, tentang politik dalam Islam. Belajar tentang sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan umat. Langsung melompat yang demikian. Sebagian penuntut ilmu demikian. Padahal kalau mereka mau duduk bersama para ulama dan memohon bimbingan para ulama, tentu para ulama akan mengarahkan mereka terhadap perkara-perkara yang mendasar terlebih dahulu, ya. Akidahnya dibenahi terlebih dahulu. Cara berwudunya sudah benar belum? Cara sholatnya sudah benar belum? Bacaan Al-Qur'annya sudah benar belum? Ini metode para ulama ketika mereka membimbing, ya. Mereka mulai dari perkara-perkara yang mendasar terlebih dahulu. Tidak kemudian mendesak langsung melompat ke membahas khilafah, siyasah syar'iyah dan seterusnya. Tidak demikian metode para ulama, ya. Karena itulah kenapa pentingnya kita untuk tadi bermusyawarah dan menyerahkan perkara itu kepada para guru kita. Kita mohon bimbingan kepada para guru kita bagaimana tahapannya kita dalam belajar. Dan alhamdulillah, ya, kalau kita sekarang misalnya ingin mengikuti lembaga-lembaga pendidikan agama yang non formal, ya, atau yang sering disebut kalau di tempat kita sebagai ma'had, ya,
ada Ma'had Ilmi di Pogung, ya, ada Ma'had yang lainnya di UI atas dulu ada Ma'had Ibnu Katsir, ya, ada beberapa Ma'had. Nah, kalau di Ma'had ini sudah dibikinkan kurikulumnya. Ya, para ustadz biasanya yang merumuskan kurikulumnya, ada tahapan-tahapannya, belajar secara taksili, secara bertahap dan bertingkat. Semester 1 kita belajarnya yang mendasar ini. Nanti semester 2 naik, semester 3 naik, semester 4 naik, dan seterusnya. Ya. Kalau ada ketemu ma'had, makanya itulah keunggulan ma'had adalah di ma'had itu sudah dirancang kurikulumnya, sudah didiskusikan oleh para ustadz dan sudah dipilihkan, ya, tingkatannya itu. Akan tapi kita kembali lagi ke pembahasan kita, hendaknya seorang penuntut ilmu dia senantiasa mengembalikan urusannya dalam aktivitas dia mencari ilmu dikembalikan kepada para guru mereka, selalu bermusyawarah dengan para guru. Lalu Imam Az-Zarnuji membawakan sebuah riwayat di sini, tapi riwayat ini bukanlah riwayat yang sahih. Kita baca, kata Imam Az-Zarnuji, anna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala kana bada'a bi kitab as-salah ala Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari, beliau memulai belajar dari bab salat terlebih dahulu. Ya, belajar dari bab salat kepada Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan adalah murid terdekat dan murid terbesarnya Imam Abu Hanifah. Ya, Muhammad bin Al-Hasan itu murid terdekatnya Imam Abu Hanifah. Maka kata Imam Zarnuji, Imam Bukhari pernah belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan. Lalu Muhammad bin Al-Hasan berkata kepada dia, mewasiatkan, pergilah engkau belajar ilmu hadis. Izhab wa ta'allam ilmu al-hadis. Diwasiatkan kepada Imam Bukhari. Karena gurunya ini dia melihat Imam Bukhari lebih cocok dengan ilmu hadis berdasarkan karakternya, berdasarkan tabiat Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari pun akhirnya mencari ilmu hadis hingga akhirnya dia menjadi pelopor seluruh imam ahlul hadis. Ya, Imam Zarnuji ingin menunjukkan bahwasanya lihat bagaimana kesuksesan yang didapatkan oleh Imam Bukhari itu berawal dari wasiat yang diberikan oleh gurunya. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Zarnuji. Ya, bagaimana Imam Bukhari dia menjadi imam dalam ilmu hadis karena dia mengikuti petuah dari gurunya. Meskipun kisah ini adalah tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Karena Imam Bukhari tidak bertemu dengan Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan beliau meninggal pada tahun 189 Hijriah. Dan Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah. Akhirnya artinya tidak sempat bertemu. Oleh karena itulah kisah ini tidak sahih, ya. Kan tapi tadi poin yang ingin ditekankan oleh Imam Zarnuji adalah bagaimana seorang itu dia harus semestinya dia berdiskusi kepada gurunya. Kisah yang sahih adalah dari Imam Bukhari. Kalau kisah yang sahih dari Imam Bukhari adalah sebab kenapa Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari. Ya, kita tahu kitab Sahih Bukhari yang kata para ulama kitab tersahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari. Ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Apa sebabnya Imam Bukhari menulis kitab tersebut? Kata Imam Bukhari sendiri, sebagian sahabatku, ya, sebagian sahabat beliau sesama penuntut ilmu itu berkata kepadaku, seandainya engkau wahai Bukhari menyusun sebuah kitab yang ringkas yang merangkum hadis-hadis Nabi. Jadi berawal dari inspirasi kebaikan dari temannya, ya, cuma diinspirasikan begitu saja. Ya, kalau kamu mau menyusun kitab, bagus tentunya, ya, akan bagus kalau kamu mau menyusun sebuah kitab hadis.
Maka saran tersebut begitu menginspirasi hatiku, kata Imam Bukhari, dan aku pun akhirnya menyusun kitab ini, yaitu kitab Sahih Bukhari. Lihat bagaimana Sahih Bukhari yang begitu luas keberkahannya, kebermanfaatannya, ternyata berawal dari seorang teman yang memotivasi dia, yang menginspirasi dia untuk menyusun sebuah kitab. Ini kisah yang sahih. Dan juga kisah yang sahih adalah Imam Az-Zahabi, ya. Imam Zahabi seorang ulama besar juga. Salah seorang guru Imam Az-Zahabi bernama Al-Barzali, ya, seorang ulama bernama Al-Barzali, gurunya Imam Zahabi. Kata Imam Al-Barzali, dia memotivasi muridnya yaitu Imam Zahabi. Kata Imam Al-Barzali, wahai Az-Zahabi, tulisanmu ini mirip dengan tulisannya para ahli hadis. Hanya dikatakan demikian, ya, membesarkan hatinya Imam Zahabi. Imam Zahabi waktu itu dia masih penuntut ilmu, dia masih belajar kepada gurunya Al-Barzali. Kata gurunya, wahai Zahabi, tulisanmu ini mirip dengan tulisannya para ahli hadis. Maka hal tersebut, kata Az-Zahabi, perkataan beliau itu kemudian sungguh-sungguh menyemangatiku dan membuat aku betul-betul cinta untuk mencari hadis. Ya, betul-betul aku cinta untuk mencari hadis. Maka perkataan gurunya ini kemudian betul-betul menyemangati dia untuk belajar hadis, sehingga beliau akhirnya menjadi seorang ulama hadis terkemuka. Sehingga ini juga memberikan pelajaran kepada kita, baik kita sesama teman ataupun juga bagi orang tua mungkin kepada anak-anaknya, pentingnya kita terkadang membesarkan hati mereka dan memotivasi mereka, ya. Sebagaimana ini gurunya Imam Zahabi, dia membesarkan hatinya Imam Zahabi. Tulisanmu ini bagus seperti tulisannya para ahli hadis. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kata Imam Az-Zarnuji di halaman 110, wa yanbaghi li talibil ilmi alla yajlisa qariban min al-ustazi 'inda as-sabaqi bighairi darurah. Hendaknya penuntut ilmu dia tidak duduk terlalu dekat dengan gurunya jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Di sana digunakan 'inda as-sabaqi, tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Makna as-sabaq dalam bahasa Arab, as-sabaq yaitu as-sabaq itu adalah urutan membaca. Jadi di zaman dulu metode orang belajar kepada guru itu adalah mereka membaca, ya. Mereka membawa kitab, duduk di hadapan para ulama, kemudian mereka membaca secara bergiliran sebuah kitab. Lalu ulama tersebut mendengarkan bacaan mereka, ya, mendengarkan bacaan mereka. Jika ada yang salah dibenarkan, jika ada yang perlu dijelaskan maka dijelaskan. Ini metode di zaman dulu, ya. Semacam kita sekarang, kita pegang, masing-masing kita memegang buku ini. Nah, kalau di zaman dulu antum semua yang membaca secara bergantian, ya. Guru mempersilahkan, Anda pertama, Pak Didi pertama misalnya, silakan, kemudian Sagaf yang kedua, ya. Dan biasanya itu diatur, yang datang pertama dia yang duduk paling depan, yang paling dekat dengan guru. Yang datang belakangan dia yang agak jauh dari guru, dan itu kemudian menentukan urutan dalam membaca biasanya. Ya, yang paling depan yang duluan membaca. Nah, maka urutan seperti ini, tata cara seperti ini, itu yang disebut sebagai as-sabaq tadi. Ya, duduk berurutan untuk menunggu giliran membaca. Nah, maka ketika duduk untuk menunggu giliran membaca seperti ini, tadi kata Imam Az-Zarnuji, semestinya tidak duduk terlalu dekat dengan guru. Ya. Ini di zaman dulu, ya. Sekarang juga masih berlaku, dalam artian hendaknya tidak terlalu dekat duduk dengan seorang guru ketika duduk di majelis. Lalu yang dianjurkan oleh Imam Az-Zarnuji adalah bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bainal ustazi qadra al-qawsi fa innahu aqrabu ila ta'zim. Hendaknya jaraknya itu semisal dengan sepanjang busur panah. Ya, sepanjang busur panah, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Hal ini semata-mata untuk menghormati sang guru. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir
Di dalam pasal ini pembahasan yang sangat penting. Kata Imam Zarnuji, "Wa yanbaghi li talibil ilmi an yahtariza 'an al-akhlaqi adh-dhamimah." Hendaknya seorang penuntut ilmu dia menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Karena akhlak tercela itu ibarat anjing. Ibarat anjing. Waqad qala Rasulullah SAW, dan Nabi SAW telah bersabda terkait anjing, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun." Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Gambar di sini maksudnya adalah gambar makhluk bernyawa. Ya, gambar makhluk bernyawa yang dipajang, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Enak dong. Kalau ada yang berkomentar enak, malaikat maut gak bisa masuk katanya. Gimana? Kalau kita gak mau meninggal, pelihara saja anjing, pasang aja gambar di rumah, maka malaikat maut tidak bisa masuk. Maka bagaimana menjelaskannya? Yang tidak masuk di sana dalam hadis ini adalah malaikat pembawa rahmat. Ya, malaikat pembawa rahmat. Malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di rumah tersebut terdapat anjing dan terdapat gambar makhluk bernyawa yang dipajang. Ya, kalau disimpan atau dalam posisi dihinakan tidak masalah, selama dia tidak terpajang gambar makhluk bernyawanya. Nah, maka kata Imam Zarnuji, kenapa beliau membawakan hadis ini? Karena akhlak tercela itu seperti anjing. Ya, akhlak tercela seperti anjing. Sehingga kenapa? Karena manusia itu innama yata'allamul insanu biwasitatin malakin. Manusia itu, kata Imam Zarnuji, dia dalam belajar dia butuh pertolongan malaikat. Butuh pertolongan malaikat dalam dia belajar. Maka ketika dia memiliki akhlak tercela, maka sama saja dengan dia ada anjing di sekitar dia yang malaikat tidak mau menolong dia kemudian. Ya, ini permisalannya secara ma'nawi demikian. Ya, sehingga kalau dia mau ditolong oleh para malaikat ketika dia menuntut ilmu, hendaknya dia menjauhkan anjing ma'nawi ini, yaitu anjing yang dimaksud sebagai akhlak yang tercela tadi. Wal akhlaqu az-zamimah tu'rafu fi kitab al-akhlaq wa kitabuna hadza la yahkilu bayanaha. Apa itu akhlak tercela? Bisa dilihat di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang akhlak. Kitab ini tidak memuat penjelasan tentang hal tersebut. Permisalan yang mirip dengan ini dibawakan oleh Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami'. Kata Ibnu Jama'ah, sebagaimana dikatakan oleh para ahlul ilmu dari zaman dulu, yang namanya ilmu itu merupakan sholatul sirri. Ilmu itu merupakan sholat yang tersembunyi atau sholatnya hati, ibadahnya hati. Salatnya hati, maaf ya. Yang namanya ilmu merupakan salatnya hati. Ilmu merupakan salat hati. Maka sebagaimana salat yang kita kerjakan 5 kali sehari itu, dia tidak akan sah jika di dalam tubuh kita ada najis, ya, tidak sah seorang jika dia salat ada najis yang menempel pada dirinya. Maka begitu juga dengan ilmu tadi, yaitu yang ilmu merupakan salat hati. Tidak akan bagus salat hati tersebut jika di hati tersebut masih ada kotoran-kotorannya. Jika di dalam hati tersebut masih ada kotoran-kotorannya, masih ada hadas-hadasnya, masih ada najis-najis dari hati, maka ilmu tersebut tidak akan bisa menetap di hati tersebut, karena ilmu merupakan salatnya hati.
Maka di antara hadasnya hati, kotoran hati itu adalah tadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Zarnuji, yaitu akhlak yang tercela. Ya, akhlak tercela merupakan penyakit bagi hati. Di antara bentuk akhlak yang tercela yaitu iri dan dengki, ya, iri dan dengki. Sesama penuntut ilmu atau sesama kaum muslimin secara umum. Kemudian juga yang dibawakan oleh beliau di sini di halaman terakhir, di sana halaman 112, di antara bentuk penyakit hati yaitu at-takabbur, ya, wal yahtaris khususan 'an at-takabburi wa ma'a at-takabburi la yuhsalul ilmu. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia menjauhi akhlak yang tercela, yaitu berupa sikap takabbur, ya. Sikap takabbur hendaknya dihindari oleh seorang penuntut ilmu, yaitu sikap sombong. Karena dengan sikap sombong ilmu tidak akan bisa didapatkan. Seorang yang masih memiliki kesombongan, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu seutuhnya. Dikatakan dalam sebuah syair, ya, syair yang terkenal selalu dibawakan dalam sering dibawakan dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'alli kasayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu musuh dari kesombongan, ya, atau ilmu itu musuh bagi orang-orang yang sombong. Artinya tidak akan berkumpul antara kesombongan dan ilmu pada diri seseorang. Tidak akan terkumpul. Sebagaimana air itu tidak akan menggenang di dataran tinggi, ya, air tidak akan menggenang di dataran yang tinggi. Artinya dia selalu ingin mengalir ke bawah, ya, dia selalu ingin mengalir ke bawah air itu. Maka orang yang sombong itu dimisalkan dengan dataran tinggi ini, dan ilmu dimisalkan dengan airnya. Maka ilmu tidak akan mau menetap dan tumbuh di dalam hatinya orang-orang yang sombong. Maka sebagai penutup, sebelum kita mendengarkan azan Isya, karena ilmu itu tempatnya di hati, ya, ilmu tempatnya di hati, maka betapa ruginya orang-orang yang meskipun dia telah belajar kepada banyak guru, berganta-ganti gurunya, meskipun dia telah mendengarkan banyak rekaman pengajian, dan meskipun dia telah menamatkan puluhan atau bahkan ratusan kitab atau bahkan ratusan buku telah dia tamatkan, betapa ruginya jika kemudian dia tidak pernah berupaya untuk membersihkan hatinya. Ya, betapa ruginya karena jika dia tidak pernah berusaha membersihkan hatinya. Membersihkan hati dari penyakit hasad, dari penyakit dengki, dari penyakit kesombongan, dari berbagai akhlak yang jelek. Itu semua merupakan bentuk penyakit hati yang seandainya dia mau membersihkan hatinya, maka niscaya ilmu itu akan lebih diberkahi di dalam hatinya. Ilmu itu akan menetap dan lebih mengokoh, bahkan berkembang di dalam hatinya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jama'ah, ya, jika dia mau membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan tumbuh. Kalau istilahnya Ibnu Jama'ah adalah tumbuh di dalam hati itu bagi orang-orang yang mau membersihkan hatinya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Waktu setelah azan nanti kita gunakan untuk sesi tanya jawab, maka silahkan dituliskan di kertas jika ada yang ingin ditanyakan. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Apakah maksiat salah satu penyebab hati kotor? Maka jawabannya jelas sekali, ya. Maksiat merupakan salah satu penyebab utama hati kotor, ya. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, jika seorang hamba dia bermaksiat kepada Allah, maka kemudian Allah buatkan satu titik hitam di dalam
hatinya. Bertambah lagi maksiatnya, maka bertambah lagi titik hitam dalam hatinya, sampai kemudian hati itu betul-betul menjadi hitam seluruhnya, mengeras seperti batu. Ya. Maka penyebab hati kotor yang ini juga berdampak kepada sulitnya hati itu untuk menerima ilmu, maka adalah maksiat. Ya, penyebab hati kotor yang juga merupakan penyebab sulitnya seseorang itu menyebab ilmu adalah masih adanya maksiat yang dia kerjakan. Makanya ketika Imam Syafi'i mengadukan tentang jeleknya hafalannya kepada Waqi', ya, Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i, dia mengadukan hafalannya yang jelek, yang tidak kuat. Maka kata Imam Waqi' kemudian mewasiatkan, yaitu tarkul ma'asi, jauhi maksiat. Jika engkau ingin memiliki hafalan yang kuat, hafalan yang bagus, terkhusus jika engkau ingin menghafal Al-Quran, jika engkau ingin menghafal hadis, maka tinggalkan maksiat. Dengan demikian hatimu menjadi bersih, sehingga cahaya bisa masuk ke dalam hatimu, yaitu ilmu bisa masuk ke dalam hatimu. Ya, sehingga jawabannya, jika ditanyakan apakah maksiat menyebab hati kotor, jawabannya iya. Maka ini nasihat untuk kita semua. Ya. Jika kita kemudian mengalami satu cabang kesulitan untuk belajar satu cabang ilmu tertentu, kesulitan belajar bahasa Arab misalnya, atau belajar ilmu-ilmu yang lainnya, jika kita masih sulit untuk memahami, menghafalnya dan mengingat-ingatnya, jangan-jangan itu disebabkan oleh maksiat yang masih kita kerjakan. Ya, jangan-jangan itu disebabkan oleh maksiat yang kita kerjakan, sehingga hati kita tidak mau menerima ilmu tersebut. Apakah kebiasaan buruk dan akhlak buruk itu dapat diubah? Karena saya pernah mendengar kalau seorang kondisi kematiannya sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Maka benar kata para ulama, ya, kalimat yang terakhir ini, seorang itu dia akan mati sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dia ketika dia masih hidup. Ya, dia akan mati di atas kondisi yang demikian. Maka jika dia terbiasa bermaksiat kepada Allah semasa hidupnya, besar peluang dia untuk mati dalam keadaan bermaksiat pula. Barang siapa yang dia biasa taat kepada Allah semasa dia hidup, semasa dia sehat, maka besar peluang dia untuk mati dalam ketaatan pula. Lalu pertanyaannya, apakah kebiasaan buruk dan akhlak buruk itu dapat diubah? Maka jawabannya bisa. Meskipun kebiasaan tersebut telah mendarah daging. Yang ini tergantung tekad seorang sebenarnya. Lihat, kita lihat bagaimana tekadnya para sahabat untuk berubah, ya. Karena bagusnya keimanan yang mereka miliki. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, sebelum turun larangan untuk bersumpah dengan nama selain Allah, Umar bin Khattab adalah orang yang paling gemar untuk bersumpah dengan bapak dan nenek moyangnya. Ini kebiasaan Umar, telah mendarah daging. Ya, kita tahu kalau orang itu sudah terbiasa mengucapkan sesuatu, itu sulit untuk dia meninggalkannya, ya. Sulit bagi dia butuh waktu biasanya. Kalau orang itu sudah terbiasa mengucapkan sesuatu, atau dia punya gaya bicara tertentu, maka Umar bin Khattab di antara kebiasaan dia adalah bersumpah atas nama bapak dan nenek moyangnya. Maka kata Umar bin Khattab, ketika telah turun larangan untuk bersumpah atas nama selain Allah, semenjak itu sama sekali aku tidak pernah bersumpah atas nama selain Allah, kata Umar bin Khattab. Ya, padahal itu sudah menjadi kebiasaan dia, kebiasaan buruk dia. Contohnya lagi adalah para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ketika turun ayat khamar, larangan meminum khamar, minuman keras,
Maka para sahabat itu mereka banyak yang suka minum khamar. Minuman kesukaan mereka adalah khamar sebelum dilarang di dalam Islam. Maka ketika kemudian akhirnya khamar dilarang secara mutlak, kata sebagian sahabat, ada salah seorang sahabat Ansor dan seorang sahabat Muhajirin, saya tidak ingat namanya. Mereka sedang duduk minum khamar di rumah mereka, ya di rumah salah seorangnya, sedang bertamu, duduk minum khamar berdua, lagi santai. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang berseru bahwasanya khamar telah diharamkan. Allah telah menurunkan ayat bahwa khamar telah diharamkan, khamar telah diharamkan. Maka dia mendengar suara ini kurang jelas, kata salah seorang sahabat ini, coba engkau keluar, dengarkan apa yang disampaikan oleh penyeru itu. Maka akhirnya dia mendengar bahwasanya khamar telah diharamkan. Mereka pun kemudian serta-merta melemparkan khamar itu ke jalanan, dan seluruh khamar yang ada di dalam rumah itu dituangkan ke jalanan kota Madinah, sampai dikatakan di ketika itu jalanan kota Madinah itu banjir oleh air khamar. Ketika ayat khamar itu telah diturunkan, ayat larangan khamar secara mutlak diturunkan, maka para sahabat ketika itu langsung mereka membuang khamar mereka, sehingga jalanan itu menjadi banjir. Lihat bagaimana para sahabat kemudian mereka, karena mereka memiliki tekad dan keimanan yang kuat, mereka bisa berubah. Ya, padahal khamar itu kita tahu bagaimana candunya seorang itu minum khamar, dan ini sudah menjadi kebiasaan mereka dan menjadi budaya mereka. Tapi kemudian ketika dia memiliki keimanan, dia lebih memilih Allah dan Rasulnya, mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya, mereka kemudian bisa meninggalkan hal tersebut. Sehingga kembali lagi pertanyaannya, apakah kebiasaan buruk dan akhlak buruk itu bisa diubah? Maka jawabannya bisa. Ya, sambil kita memohon pertolongan kepada Allah tentunya. Mohon penjelasannya tentang talaqi kepada guru. Wallahu a'lam, maksudnya talaqi seperti apa? Yang saya tahu talaqi itu adalah salah satu metode, ya, hanya untuk menyebutkan talaqi itu adalah berhadapan secara langsung. Yang namanya talaqi, talaqqa asal katanya, yaitu bertemu talaqqa itu. Sehingga talaqi di sana adalah bertemu secara langsung, yang biasanya ini dipakai dalam metode belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu metode talaqi, maksudnya adalah langsung di hadapan seorang guru untuk melihat bagaimana guru itu kemudian dia menggerakkan mulutnya, ya, untuk mengetahui makharijul hurufnya. Ya, bagaimana guru menggerakkan mulutnya. Ini yang saya tahu tentang metode talaqi, ya. Wallahu ta'ala alam, apa jika ada definisi lain dari talaqi. Dan kalau saya tidak salah juga sempat ada pergeseran makna di dalam bahasa Indonesia ketika saya zaman SMA dulu, sempat ada istilah talaqi yang bukan demikian definisi talaqi itu, ya. Walau alam saya tidak ingat, ya, ketika saya SMA itu ada metode talaqi katanya, ayo kita talaqi. Sepertinya ada pergeseran makna di Indonesia, walau alam, tapi secara bahasa makna talaqi itu adalah bertemu langsung kepada seorang guru. Ya, ini secara bahasa. Walau alam, itu yang bisa saya jawab terlebih dahulu. Nanti kalau saya sempat carikan definisi lain dari talaqi, insyaallah saya sampaikan. Baik, jika tidak ada pertanyaan yang lainnya, kita cukupkan demikian. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.